Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah Faal. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai ekspresi gen. Molekul DNA pembawa informasi genetik dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu gen struktural dan gen operator. Gen struktural ini berisikan informasi penting untuk sintesis protein. Protein adalah molekul besar yang merupakan rangkaian asam amino. Contoh dari beberapa protein yang ada di tubuh manusia dalam bentuk hormon, enzim, antibodi, protein transport. Protein transport ini berperan membantu proses keluar masuknya molekul di dalam dan di luar sel. Kemudian ada yang namanya gen operator yang mengontrol gen struktural atau sekelompok gen struktural yang berhubungan. Gen operator penting, dia akan mengontrol proses ekspresi gen pada gen struktural. Gen struktural ini terkait bagaimana sel berkembang, berfungsi saat mencapai pematangan. Inilah 3 tahap dalam proses bagaimana informasi genetik tersebut diekspresikan. Pertama yaitu replikasi, terjadi duplikasi untai DNA, penggandaan DNA atau kita kenal juga dengan sintesis DNA. Kedua, transkripsi, proses transfer informasi RNA membentuk molekul RNA. Yang ketiga adalah translasi, yaitu proses sequence spesifik basa mRNA diubah menjadi sequence spesifik asam amino untuk masing-masing protein. Replikasi, proses penggandaan DNA. Jadi ketika sel membelah diri menjadi 2, bagian inti atau nukleus itu tentu juga akan mempersiapkan diri untuk menjadi 2 bagian. Materi genetik dalam hal ini DNA akan bereplikasi, menggandakan diri sehingga proses sintesis DNA akan menjadi 2 sel anak itu akan terpenuhi. Transkripsi, ketika materi genetik dari molekul DNA yang membawa pesan terdiri dari sekelompok nukleotida, satu kumpulan nukleotida tadi itu bisa kita sebut gen 1, gen 2. Nah, informasi dari DNA, molekul DNA ini kemudian ditransfer untuk membentuk molekul mRNA. Lebih jelasnya, tanpa DNA 5 aksen 3 aksen. Perhatikan ada nukleotida timin, guanin, adenin, dan seterusnya. Proses ini ketika dilanjutkan dengan proses transkripsi maka akan berubah atau akan ada komplementernya, di mana timin akan membangun atau akan berikatan dengan adenin, kemudian guanin berikatan dengan sitosin, kemudian setiap adenin akan membentuk urasil. Jadi sama persis ketika kita membahas replikasi, komplementernya adalah sitosin akan berikatan dengan guanin, timin, adenin. Sementara di dalam proses transkripsi, setiap adenin akan diubah menjadi urasil. Itu bedanya. Kemudian molekul mRNA ini yang ada di dalam sel selanjutnya akan dibawa keluar sel. Dalam sel itu adalah inti sel, keluar sel artinya ada di sitoplasma. Akan dilanjutkan proses sintesis protein, kita kenal dengan istilah translasi. Jadi translate, proses ini menerjemahkan pesan dari molekul mRNA ini dalam bentuk molekul asam amino yang akhirnya membentuk protein. Secara keseluruhan seperti ini proses yang terjadi. Pertama, DNA itu mengalami replikasi, menggandakan diri, masing-masing template nanti akan menjadi 2 untai DNA. Dari 2 untai DNA menjadi 4 menjadi 8, semakin banyak. Jadi itu proses penggandaan. Ketika itu sudah selesai, maka untai DNA tadi akan melanjutkan proses transkripsi. Kode genetik dari molekul DNA akan diubah membentuk molekul mRNA, messenger mRNA. Kemudian proses ini yang terjadi dalam inti sel akan diteruskan ke luar sel, sitoplasma, dengan proses translasi, transkripsi, translasi. Terjadi di luar sel sitoplasma, molekul mRNA akan bertemu dengan ribosom, mesin untuk sintesis protein. Setelah menempel dengan ribosom, molekul yang
besar. Pesan mRNA ini akan diterjemahkan, akan dibantu dengan tRNA, akan membentuk untai-untai asam amino yang dikenal dengan molekul protein. DNA itu dibangun oleh 4 macam nukleotida. Ketika membentuk mRNA akan ada nukleotida yang disebut sebagai urasil. Di proses translasi, 3 basa nukleotida itu istilahnya kodon atau akan diekspresikan dalam bentuk jenis asam amino. Di tubuh manusia ada sekitar 20 macam asam amino. Di sini macam-macam asam amino. Misalkan saja kolom pertama itu ada urasil, nanti pasangannya bertemu dengan urasil. Jadi ini adalah probabilitas kemungkinan bentuk atau susunan dari asam amino ya yang dibangun oleh nukleotida kodon ini. Jadi ada fenilalanin itu bisa muncul dalam bentuk kode genetik UUU ya, 3 urasil. Bisa juga fenilalanin itu akan muncul dalam bentuk urasil dan sitosin. Jadi basa ketiga di sini artinya secara ekspresi tidak terlalu berpengaruh meskipun berbeda. Urasil di sini urasil, di sini sitosin. 2 basa pertama sama, namun basa terakhir itu berbeda. Tapi asam amino yang terbentuk adalah fenilalanin. Nukleotida ketiga itu bisa jadi berbeda meskipun asam amino yang dihasilkan sama. Namun jika basa nukleotida yang pertama itu berbeda, bisa dipastikan asam aminonya juga berbeda. Human Genome Project ini merupakan proyek saintifik ya yang diinisiasi sekitar tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengkompilasi peta sekuen ya sekitar 3 miliar basa yang menyusun kromosom manusia. Kromosom manusia ada 23 pasang yang dibangun oleh 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. 3 miliar basa, diperkirakan sekitar 100.000 gen. Proyek HJP ini dimotivasi oleh potensi dalam aplikasi medis. Jika kita mengetahui sekuen DNA yang membangun genom manusia, akan sangat bermanfaat ketika kita mengetahui ada beberapa penyakit genetika. Jika manusia mengetahui penyebab penyakit genetik tertentu, diharapkan dunia medis bisa mengembangkan program bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana sih pemetaan genom itu? Contohnya adalah kromosom X, yaitu kromosom seks ya. Di dalam kromosom ada lokus-lokus. Lokus itu adalah tempat keberadaan gen-gen. Ya, ada gen-gen tertentu di sana. Jadi inilah yang dikerjakan oleh para ilmuwan ya. Jadi dari lokus-lokus yang ada di kromosom itu diurai, dilihat itu sekuen basa nukleotidanya apa. Inilah beberapa hasil atau kontribusi utama dari Human Genome Project. Pertama, ditemukan teknik-teknik terkait dengan studi DNA sehingga kemajuan di bidang biologi molekuler saat itu sangat berkembang, sehingga para ilmuwan bisa melakukan beberapa teknik. Ada yang disebut sebagai teknik rekombinan DNA, artinya adalah proses modifikasi. Kita bisa menyisipkan DNA baru dari satu untai DNA. Prinsipnya ketika kita mengisolasi untai DNA, kita ingin menyisipkan gen baru, kita ingin menempelkan sifat-sifat tertentu. Ini sudah banyak dilakukan pada tanaman, hewan ya, yang dihasilkan produktivitas yang baik, misalkan bisa menghasilkan enzim tertentu atau bisa kemampuan tahan penyakit seperti itu. Kemudian teknik PCR, polimerase chain reaction, mesin yang bisa memperbanyak atau menggandakan DNA. Ini sangat bermanfaat, misalnya sampel darah atau sampel saliva kita bisa perbanyak. Setelah diperbanyak, kita ingin tahu sekuen DNA seperti apa. Nah, itulah yang dilakukan misalnya ke sampel orang-orang yang diduga mengalami infeksi, misalnya COVID. Kita bisa cek apakah benar si individu sudah terinfeksi atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan salah satunya dengan teknik PCR ini.
Berikutnya adalah metode sequencing ya, mengetahui urutan DNA yang ada di dalam sampel itu seperti apa, AA, TT, GG ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah penemuan bahwa gen manusia itu relatif sedikit, ini sekitar 20.000 gen, tidak banyak, 3 miliar basa. Namun dari sekian banyak basa yang ada, hanya sedikit yang bisa diekspresikan. Ini terkait dengan gen struktural yang mengkode protein. Hanya 1% dari DNA manusia. Ternyata yang diekspresikan itu hanya sedikit dari sekian banyak basa-basa yang ada membangun genom manusia. Saat ini biologi molekuler ingin mengembangkan pemetaan protein. Yang ketiga, banyak variasi pada genom manusia yang terkait dengan penyakit khusus telah diidentifikasi. Namun ternyata dari hasil riset ini, banyak gen yang terkait pada suatu penyakit berinteraksi dengan gen dan faktor pengalaman. Jadi tidak semata-mata gen penentu untuk akhirnya terekspresikan dalam bentuk penyakit. Ternyata gen itu sendiri sudah berinteraksi dengan gen yang lain. Jadi agak sulit juga untuk bisa memastikan satu penyakit disebabkan oleh gen tertentu. Oleh karena itu, ilmuwan juga memahami bagaimana interaksi antar gen. Di sini dicontohkan 18 varian gen terkait dengan kemunculan penyakit diabetes. Namun, dari 18 varian gen tersebut, hanya 6% yang terkait dengan penyakit hereditas. Ya, jadi tidak seluruh gen-gen yang diketahui terlibat di dalam penyakit diabetes itu akan menyebabkan diabetes. Maka muncullah ilmu baru ya, epigenetik. Studi tentang mekanisme proses aliran informasi kode genetik dan ekspresinya. Ingin dilihat gen-gen tertentu yang diduga berperan di dalam suatu penyakit, gen apa saja, tadi misalnya diabetes ada 16, seperti apa interaksinya ya, sehingga akhirnya mengerucut hanya 6 gen yang terlibat. Dari hasil studi epigenetik disimpulkan beberapa penemuan penting. Pertama, non-chain DNA banyak ditemukan di area aktif, area yang dianggap bisa mengekspresikan protein tertentu. Kedua, molekul mRNA kecil ditemukan dalam bentuk yang bervariasi. Sebagian ditemukan untuk meregulasi ekspresi gen. Yang ketiga, banyak mekanisme epigenetik telah ditemukan yang mana ekspresi gen bisa diregulasi. Dua hal yang menjadi poin di dalam penemuan epigenetik yaitu mekanisme DNA metilasi dan histon remodeling. Berikutnya adalah beberapa efek epigenetik meregulasi ekspresi gen dengan bertindak pada mRNA daripada gen. Ini disebut sebagai RNA editing. Gambar ini menjelaskan mengenai DNA metilasi dan histon. Molekul DNA itu dibangun oleh untai DNA-nya sendiri dan juga ada protein histon. Ada gugus metil di dalam sel yang sangat mudah menempel pada molekul DNA. Ketika gugus metil ini menempel, bisa menyebabkan efek perubahan terkait dengan ekspresi gennya. Berikutnya adalah ini histon. Histon ini adalah protein yang membangun molekul DNA. Protein yang mengikat DNA. Keberadaannya juga akan mempengaruhi bentuk dan juga DNA yang berikatan terkait dengan proses selipatan ya, yang namanya molekul DNA itu kan sebenarnya kalau berkumpul berikatan itu akan membentuk molekul yang bermacam-macam secara struktur kimianya. Tinjauan dari epigenetik ini juga menemukan ada yang namanya transgenerational epigenetik. Tadi sudah diketahui bahwa ekspresi gen itu kan dipengaruhi oleh interaksi gen dan juga pengalaman. Bagaimana pengalaman ini? Apakah juga akan diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga muncullah istilah transgenerational epigenetik. Penyakit genetis. Penyakit genetis kita lihat dari level kromosom dulu. Bahwa manusia dibangun oleh 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosom, kromosom seks. Kemudian perubahan jumlah kromosom menyebabkan masalah dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sistem. Ketika terjadi perubahan satu kromosom tentu akan berdampak menyeluruh ya. Jadi bisa
pada pertumbuhan, perkembangan, dan juga sistem yang ada di tubuh kita. Bisa terjadi perubahan mulai dari proses pembentukan sel reproduktif. Ada pembelahan meiosis untuk membentuk sel-sel gamet, akan dibentuk sel ovum dalam proses oogenesis, dan akan terbentuk sel sperma dari spermatogenesis. Kemudian berlanjut pembentukan fetus dan akhirnya ada janin dan membentuk bayi gitu ya. Nah, kelebihan atau kekurangan kromosom dari jumlah normal disebut aneuploid. Sedangkan ada istilah lain trisomi, ekstra kromosom 2n+1. Ini terjadi kalau terjadi pada kromosom 21, maka dikenal dengan istilah Down syndrome. Down syndrome berarti terjadi trisomi, penambahan kromosom, ekstra kromosom pada kromosom 21. Monosomi, kehilangan satu kromosom dalam satu sel, 2n+1. Ada satu kromosom tanpa pasangan homolognya, sehingga bisa memunculkan gangguan yang dikenal dengan Turner syndrome. Ini secara keseluruhan kemungkinan yang terjadi ketika ada aneuploid, perubahan atau kekurangan atau kelebihan dari kromosom. Sindrom Turner 45 kromosom, tapi kromosom X tidak berpasangan. Kromosom seks pada orang sindrom Klinefelter bisa XXY atau double, triple malah triple X dan Y, jadi 48. Ada juga sindrom super female 47, di mana triple X trisomi. Super female 47 kromosom XYY. Nampakannya pasti terkait dengan organ reproduksi tidak sempurna. Yang kedua itu jika terjadi pautan seks linked, terpaut di kromosom X atau kromosom Y. Nanti bisa kita lihat beberapa gangguan yang terjadi di kromosom X, yaitu misalnya buta warna, hemofili. Karena dia terpaut seks X, maka akan berdampak kepada anak laki-laki dalam proses crossing over, proses meiosis gitu, sehingga kemungkinan anak-anak laki-laki dari ibu yang carrier bisa menderita buta warna. Atau dalam hal ini kalau bicara mengenai kasus hemofili, ibunya sih carrier, artinya ibunya pembawa namun tidak terekspresikan. Ketika dia punya anak laki-laki, maka anaknya bisa mengalami atau menderita hemofilia, kelainan darah di sini ya. Kemudian ada yang namanya gen yang terpaut seks Y. Nah, di sini kita tahu kromosom Y itu lebih kecil ya, jadi juga dibandingkan dengan kromosom X, jumlah gen yang ada lebih sedikit ya. Salah satunya yaitu hipertrikosis ya. Jadi gangguan yang terkait dengan kromosom yang ada di kromosom Y. Berikut penyakit genetis yang disebabkan oleh gen autosom ya. Beberapa yang sudah jelas ya, yang sudah diketahui ya, gen ini ternyata pembawanya itu adalah gen resesif. Artinya apa? Gen itu terekspresikan ketika alelnya itu dalam bentuk homozigot resesif. Albino ya. Kita misalkan bentuk genotipnya adalah AA ya. Maka mungkin Anda akan harus ingat lagi pelajaran hukum Mendel ya di sini, di mana fenotip daripada gen resesif ini memang akan muncul lebih sedikit ya. Nah, maka ini dicontohkan dengan albinisme ya, lebih proporsinya. Jadi kalau pada percobaan Mendel itu 3:1 ya. Kalau kedua orang tuanya membawa gen tersebut ya, artinya heterozigot. Nah, satu ya albinisme itu saya ulang kembali, albinisme ya, ketidakmampuan mengkode protein yang dibutuhkan bagi pigmentasi ya. Jadi
bule ya, warna kulitnya gitu ya, tidak berwarna gitu ya. Jadi ada masalah terkait proses pigmentasi, gennya resesif. Yang kedua adalah cystic fibrosis. Cystic fibrosis itu apa? Ini tidak terdapatnya gen yang mengkode protein membran yang berfungsi dalam transport ion Cl di antara sel dan cairan ekstraseluler. Jadi ini ada masalah ya, gennya itu tidak berfungsi gitu ya. Seharusnya gen ini bisa membentuk protein membran. Protein membran adalah protein yang membangun membran ya. Tadi ada istilahnya protein transport ya. Nah, di membran sel ya, membrannya itu pada orang-orang cystic fibrosis tidak ada protein itu yang bisa menyalurkan, sehingga molekul ion Cl ini menumpuk, dia tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Ketika hal ini terjadi, maka ini bisa membahayakan, dan efeknya juga bisa kepada sistem pernafasan, pencernaan ya, kemudian organ dalam lainnya. Artinya ada proses ion Cl gitu ya, ion Cl yang menumpuk, maka terbentuk lendir ini menghambat di saluran pernafasan, maka orangnya akan mengalami kesulitan bernafas ya. Jika ini terjadi pada bayi, tentu akan berpengaruh pada perkembangannya, sangat berdampak kepada berbagai gangguan pada sistem tubuhnya. Yang ketiga adalah Tay-Sachs disease. Di sini tidak berfungsinya enzim di dalam otak yang berperan dalam pemecahan lipid ya, ada gangliosit ya, jadi ada gangliosit yang menumpuk di dalam otak. Nah, jelas jika hal ini tidak ada enzim yang bisa memecahkannya, lipid ini, maka tentu akan membahayakan bagi perkembangan otak pada si bayi, dan jika tidak bisa segera diberikan treatment, tentu akan membahayakan bagi kehidupan si bayi ya, dan berdampak pada perkembangannya. Oleh karena itu, ini termasuk gen yang mematikan. Penyakit ini termasuk pada penyakit yang mematikan. Yang keempat, sickle cell disease. Apa yang terjadi pada penderita sickle cell disease? Substitusi asam amino tunggal pada protein hemoglobin sel darah merah. Ya, terjadi penggantian asam amino pada protein hemoglobin. Bagaimana mekanismenya nanti bisa saya berikan contohnya, ada gambarnya ya. Yang kedua itu penyakit yang diturunkan oleh gen dominan. Ini disebut sebagai Huntington disease salah satunya. Ini terjadi ketika ada alel dominan yang sifatnya letal ya. Pada orang-orang Huntington disease, maka orang ini terdapat protein Huntingtin ya, ini ditemukan oleh George Huntington ya, penemu protein ini, sehingga orang-orang ini mengalami gangguan di dalam proses gerakan ya. Jadi uncontrolled movement ya, pergerakan yang tidak bisa terkontrol, kemudian juga berpengaruh kepada aspek emosi ya, tidak mampu berpikir dengan baik gitu ya. Nah, ini berpengaruh kepada sistem saraf yang ada. Munculnya biasanya di usia 30 tahunan. Ketika mulai muncul, maka kenapa dianggap letal? Orang ini hanya bisa bertahan sekitar 10-15 tahun, mulai dari onset atau mulai awal dari gejalanya muncul ya. Berikut yang ketiga, gangguan multifaktor. Jadi multifaktor penyebabnya ini terkait dengan tadi kita belajar tentang epigenetik ya. Beberapa
faktor gen yang terkait yang dianggap penyebab penyakit genetik berinteraksi ya, terkait dengan faktor lingkungan ya. Di sini pengalaman dalam ini nanti kaitannya, misalnya contohnya penyakit jantung itu maka terkait dengan pola asuh ya. Diabetes tadi juga disebutkan, ternyata memang benar ada diabetes tipe A yang itu memang benar-benar ada gen penyebabnya ya, tapi hanya 6% dari 16 varian gen yang menyebabkan penyakit diabetes gitu ya. Namun juga akan dipicu oleh faktor gaya hidup atau pola makan yang tidak sehat gitu ya. Nah, semuanya ini dianggap sebagai gangguan multifaktor. Ada faktor genetik dan juga lingkungan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mencegah ya, minimal mencegah atau tidak artinya mengantisipasi penyakit genetik. Nah, di sini ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Pertama itu dikenal dengan istilah fetal testing. Fetal dari istilah fetus ya. Jadi usia janin yang umur belum 16 minggu kita sebut sebagai fetus ya. Pertama, amniocentesis. Di sini yang dilakukan adalah pengambilan cairan amnion pada usia kehamilan 14 sampai 16 minggu untuk mendeteksi kelainan genetik berdasarkan komposisi kimia yang ada pada cairan amnion. Jadi kita ambil sampel amnion dari si ibu yang sedang hamil di antara 14 sampai 16 minggu kehamilannya, diambil dan dicek komposisi kimianya. Apakah ada kemungkinan yang tidak seimbang atau tidak normal dari cairan kimia tadi, dari sampel amnion tadi. Kemudian CVS ya, chorionic villus sampling. Nah, di sini mirip sama yang amniocentesis, diambil sampelnya, tapi yang diambil adalah jaringan dari jaringan fetus. Bisa dilakukan pada kehamilan 8 sampai 10 minggu. Jadi ada tabung kecil dimasukkan lewat serviks, diambil sejumlah sampel jaringan fetus dari plasenta, kemudian dari sampel ini dilakukan karyotype. Karyotype itu kita coba menggambarkan kromosom yang ada ya, digambarkan apakah ada kelainan ya. Ini bisa mengecek untuk beberapa gangguan penyakit yang pada level kromosom ya. Apakah ada yang tidak berpasangan atau ada kelebihan seperti itu yang tadi yang dijelaskan ya. Kemudian ultrason. Jadi kalau ultrason itu dicek berdasarkan gelombang suara. Jadi dari hasil di monitor, layar monitor, kita bisa lihat kira-kira bayinya USG ya, kenalnya bisa USG ini. Jadi teramati. Biasanya tentu untuk kehamilan yang sudah di atas 6 bulan ya, kita bisa lihat ya apakah secara struktur anatomi dari bayi itu normal atau tidak. Fetoskopi dengan menggunakan jarum halus yang dapat melihat dan mentransmisikan cahaya yang dimasukkan ke dalam uterus. Sama ya, prinsipnya ingin melihat seperti apa perkembangan janin tadi, apakah dianggap normal atau tidak. Tapi caranya dengan memasukkan jarum halus. Yang kedua itu newborn screening. Jadi bayi yang baru lahir kita bisa cek darahnya, kita amati apakah bayi ini ada kemungkinan mengalami gangguan ya terkait penyakit genetik. Di sini dicontohkan salah satu cara untuk bisa men-screening penyakit phenylketonuria (PKU) ya. Nah, individu yang mengalami atau menderita PKW ini tidak dapat memecah asam amino fenilalanin. Jika orang ini mengalami ini, ketika tidak ditreatment ya, fenilalanin bisa bersifat toksik bagi tubuh. Nah, karena itu ketika
diketahui, maka individu harus melakukan diet. Ya, bisa diantisipasi sehingga tidak muncul gangguan ini ya, dengan cara melakukan diet, cara makannya ya. Namun kalau tidak dilakukan proses diet, bisa jadi bayi akan menderita retardasi mental. Ya, kemudian ini bagian terakhir yang perlu diketahui juga terkait mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan permanen dalam sekuen DNA yang menyebabkan perubahan ekspresinya. Jadi mutasi bisa terjadi secara spontan atau dipengaruhi oleh lingkungan ya. Beberapa penyakit genetis kenapa terjadi ya, salah satunya karena perubahan gen tadi gitu ya. Di sini jelaskan bisa terjadi melalui dua cara ya, diturunkan ya secara orang tua, kemudian juga proses mutasi ya yang terjadi karena faktor lingkungan tadi ya. Mutasi memang sangat jarang ya, hanya sekian 1% gitu ya, bahkan kurang gitu. Tapi bisa terjadi, jelas ada probabilitas itu. Sedangkan kalau dilihat dari aspek apakah suatu populasi itu bisa mengalami perubahan genetik, itu juga dilakukan penelitian, maka ini disebut sebagai polymorphism. Perubahan genetik ya sekitar 1% dalam suatu populasi. Polymorphism dianggap variasi normal dalam DNA. Contohnya aja ada perubahan, artinya variasi yang terkait dengan warna mata, gitu, warna kulit, ya, itu dianggap sebagai suatu hal yang relatif normal karena dianggap tidak terlalu berpengaruh bagi fungsi perkembangan hidup seseorang. Ya, ada warna mata, warna rambut, dan golongan darah. Walaupun banyak polymorphism tidak berakibat negatif, beberapa variasi berpengaruh terhadap risiko perkembangan penyakit tertentu. Ya, tentunya mungkin ada variasi-variasi di dalam polymorphism ini yang cukup berpengaruh terhadap atau terkait dengan penyakit tertentu. Nah, ini yang saya ingin jelaskan terkait sickle cell anemia ya. Ini penyakit terkait dengan darah. Di sini dijelaskan terjadi mutasi pasangan basa tunggal pada gen yang mengkode satu dari polipeptida hemoglobin. Hemoglobin adalah molekul protein yang berfungsi untuk membawa oksigen ya di dalam darah. Dicontohkan, dibandingkan ya, misalkan di sini ada wild type hemoglobin DNA, artinya DNA dari orang normal ya, hemoglobin yang ada pada orang normal. Yang di sebelahnya itu adalah DNA hemoglobin yang mengalami mutasi. Dicontohkan, kodenya adalah atau urutan nukleotidanya adalah CTT. Ini orang normal, kemudian tapi pada orang yang mengalami sickle cell itu ada perubahan di kodon kedua A ya. Bukan seharusnya T, di sini A. Nah, di dalam proses transkripsi maka CTTA untuk orang yang normal akan membentuk kodon GAAA. Sementara untuk orang yang mengalami mutasi di sini penterjemahannya jelas berbeda. A akan membentuk berpasangan dengan nukleotida urasil. Jadi GUA. Akibatnya di dalam proses translasi maka juga akan membentuk asam amino yang berbeda. Seharusnya akan membentuk normal hemoglobin, artinya hemoglobin yang normal. Namun pada orang sickle cell anemia dia akan membentuk valin yang harusnya glutanin, glutanin membentuk valin. Nah, di sini artinya ada perubahan atau yang berbeda dari seharusnya ya. Di situ ada satu asam amino yang berubah ya. Tentunya fungsi hemoglobin juga akan terganggu, tidak optimal.
seperti halnya pada orang normal. Ya, jadi ini contoh dari mutasi. Kira-kira seperti apa ya mutasi gen itu terkait dengan kesehatan? Mutasi gen mencegah satu atau lebih protein bekerja sama dengan sempurna. Ya, kemudian ya artinya karena ada yang berubah, bisa jadi terkait dengan karena kita bicara gen struktural, maka ada yang berubah dari protein yang terbentuk, ya pada akhirnya jelas protein bisa jadi mengalami gangguan dalam fungsi kerjanya. Instruksi gen yang berubah untuk membuat protein menyebabkan protein menjadi malfungsi. Nah ini ya, efeknya kepada fungsi protein yang terbentuk. Bila mutasi mengubah protein yang berperan penting dalam tubuh, maka dapat mengganggu perkembangan normal. Kondisi yang disebabkan oleh mutasi dari satu atau lebih gen disebut genetic disorder. Nah, itulah kaitannya antara mutasi dengan kesehatan. Ya, pada level tertentu memang mungkin tidak berpengaruh, tapi pada level yang lain itu akan berakibat atau berdampak kepada ekspresi yang menyebabkan fungsi protein yang seharusnya terbentuk itu akan terganggu. Kira-kira semua mutasi gen itu berpengaruh pada kesehatankah dan perkembangan? Ya, ternyata tidak. Hanya dalam persentase kecil yang menyebabkan gangguan penyakit. Karena mutasi gen yang dapat berakibat gangguan diperbaiki oleh enzim tertentu sebelum gen diekspresikan. Ini artinya di dalam tubuh kita, di dalam sel sebenarnya ada mekanisme repair, perbaikan. Proses transkripsi dicek kembali ada tidak yang salah. Jadi sudah ada mekanisme proses proofreading, ya, dibaca ulang gitu ya. Kira-kira ini menyalahi nggak, ada yang tidak sesuai tidak. Jadi secara normalnya tubuh kita sudah punya mekanisme itu, ya. Sel memiliki enzim yang mengenali dan memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang disebut sebagai DNA repair. Sebagian kecil mutasi berpengaruh positif. Mutasi tersebut mengarah pada pembentukan protein baru yang membantu organisme dan generasi berikutnya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sejauh dari ekspresi pembentukan protein akibat mutasi tidak mengganggu proses yang terkait fungsi protein tersebut, itu sebenarnya proses adaptasi saja, ya, sehingga organisme bisa lebih survive, ya, di lingkungan, itu bisa saja. Ini gambaran kira-kira penyebab mutasi itu apa saja. Pertama, mutasi spontan, ya. Yang kedua, jelas itu dipengaruhi oleh lingkungan, apakah karena kimia, faktor kimia, fisik, biologis, itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Ini contoh-contohnya, ya. Kalau mutasi spontan, perubahan tautomerik, perubahan akibat perpindahan proton dari satu posisi ke posisi lain pada satu molekul. Ini tentu saja terjadi di sel, ya. Kemudian elemen loncat, rangkaian nukleotida atau DNA yang dapat berpindah tempat baik dalam satu molekul atau kita kenal dengan istilah atau potongan replikasi itu replikon, atau antar molekul replikon. Yang ketiga, karena kesalahan dalam mitosis dan meiosis dalam proses crossover, ya. Ya, ini tadi sudah, ya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi daripada mutasi. Demikian materi pada sesi ini. Saya akhiri di poin mutasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Stop ya. Iya. Stop ya. Stop. Yes. Stop play.